Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Sejarah Perkembangan dan Gambaran Umum Pengauditan Internal. Baik, sebelum kami mulai untuk menjelaskan materi ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, yang pertama, saya sendiri, Lutfi Putrianti, nomor absen 16, selaku moderator dan pembicara 1, dan rekan saya, Kadek Mira Dwi Astuti, nomor absen 18, selaku pembicara 2. Baik, untuk materi sejarah perkembangan dan gambaran umum pengauditan internal, terdapat 4 subbab yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama mengenai evolusi audit internal, yang kedua mengenai perbedaan audit internal dan audit eksternal, yang ketiga yaitu sertifikasi audit internal, dan subbab materi yang terakhir yaitu mengenai independensi dalam pengauditan internal. Untuk subbab materi yang pertama mengenai evolusi audit internal akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum menjelaskan mengenai evolusi audit internal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu audit internal. Jadi audit internal merupakan suatu rangkaian proses dan teknis di mana karyawan suatu perusahaan mencari kepastian atau keakuratan informasi keuangan dan jalannya operasi sesuai dengan yang ditetapkan. Awal mula berkembangnya audit internal itu berasal dari hanya sekedar profesi yang hanya memfokuskan diri pada masalah-masalah teknis akuntansi menjadi profesi yang memiliki orientasi dan memberikan nilai tambah bagi manajemen. Nah, pada awalnya, audit internal ini berfungsi sebagai adik dari audit eksternal, dengan pusat perhatian pada penilaian atas keakuratan angka-angka keuangan. Namun saat ini audit internal telah memisahkan diri menjadi disiplin ilmu yang berbeda dengan pusat perhatian yang lebih luas, dan ini sering disebut sebagai audit internal modern. Nah, audit internal modern ini menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kontrol, kinerja, risiko, dan tata kelola perusahaan publik maupun privat. Jadi evolusi audit internal itu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Yang pertama yaitu audit internal di abad-abad permulaan. Nah, sejarah audit internal menunjukkan bahwa profesi ini telah berkembang secara sistematik mengikuti perubahan yang terjadi di dunia usaha. Ilmu dan profesi audit internal telah dimulai pada 3500 sebelum Masehi. Nah, catatan sejarah mengenai peradaban Mesopotamia menunjukkan adanya tanda-tanda kecil yang dibuat di samping angka-angka transaksi-transaksi keuangan. Tanda-tanda seperti titik, tanda silang, dan tanda centang yang ada pada saat ini merupakan potret dari sistem verifikasi yang telah dijalankan. Nah, seseorang menyiapkan laporan transaksi adalah orang lain yang memverifikasi atau memeriksa laporan keuangan tersebut. Baik, selanjutnya audit internal di abad-abad pertengahan. Nah, pada abad ke-13 dimulailah pencatatan keuangan melalui sistem pembukuan berpasangan atau yang sering disebut dengan double entry. Nah, double entry ini adalah transaksi yang dicatat pada sisi debit dan kredit. Sistem ini membantu para pengusaha mengontrol dan mengawasi arus kas masuk dan kas keluar, sehingga seorang auditor mudah untuk memeriksa keuangan perusahaan maupun keuangan negara. Selanjutnya, audit internal di masa revolusi industri. Audit sebagaimana yang dikenal sekarang ini dimulai ketika terjadi revolusi industri di Inggris, di mana perusahaan-perusahaan mulai mempekerjakan akuntan untuk memeriksa catatan keuangannya melalui jurnal umum maupun laporan keuangan dan dokumen-dokumen lainnya sebagai bahan bukti. Selanjutnya, audit internal di tahun-tahun belakangan ini. Bersama dengan investasi yang dilakukan orang-orang Inggris melintas lautan menuju Amerika Serikat pada abad ke-19. Orang-orang Inggris yang kaya menginvestasikan dana yang cukup besar di perusahaan Amerika Serikat
dan mereka menginginkan independensi atas investasi mereka. Nah, munculnya undang-undang perusahaan Inggris menyebabkan pentingnya pertanggungjawaban kepada investor. Amerika Serikat tidak memiliki undang-undang seperti ini, sehingga audit merupakan pengganti yang memenuhi kebutuhan para pengusaha. Nah, kebutuhan ini memberikan tekanan pada audit neraca dengan lebih menitik beratkan pada pendekatan analitis terhadap akun-akun di laporan keuangan. Evolusi yang terakhir yaitu audit di Amerika Serikat. Nah, setelah Perang Dunia I, perekonomian Amerika Serikat mengalami peningkatan. Banyak perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan yang diaudit meskipun tidak disyaratkan. Namun pada umumnya, audit telah ditunjuk untuk kepentingan para bankir yang mencurigai pelaporan di neraca yang kelihatannya terlalu optimis, sehingga memerlukan verifikasi yang independen dan dapat dipercaya. Perkembangan audit internal selanjutnya bisa dikatakan bersumber dari meningkatnya kompleksitas operasi perusahaan dan pemerintahan. Pertumbuhan perusahaan membatasi kemampuan manajer untuk mengawasi masalah operasional sehingga menjadikan audit internal menjadi sebuah fungsi yang semakin penting. Baik, subbab yang kedua yaitu mengenai perbedaan auditor internal dengan auditor eksternal. Perbedaan yang pertama yaitu auditor internal merupakan karyawan perusahaan atau bisa saja merupakan entitas independen. Dan auditor eksternal merupakan orang yang independen di luar perusahaan. Perbedaan yang kedua yaitu auditor internal melayani kebutuhan organisasi meskipun fungsinya harus dikelola oleh perusahaan. Dan auditor eksternal melayani pihak ketiga yang memerlukan informasi keuangan yang dapat diandalkan. Perbedaan yang ketiga yaitu auditor internal fokus pada kejadian-kejadian di masa depan dan auditor eksternal fokus pada ketepatan dan kemudahan pemahaman dan kejadian-kejadian di masa lalu. Perbedaan yang keempat yaitu auditor internal langsung berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam segala bentuk atau perluasan dalam setiap aktivitas yang ditelaah. Sedangkan auditor eksternal sekali-sekali memperhatikan pencegahan dan pendeteksian kecurangan secara umum, namun akan memberikan perhatian lebih bila kecurangan tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan secara material. Perbedaan yang kelima yaitu auditor internal independen terhadap aktivitas yang diaudit, tetapi siap sedia untuk menangani kebutuhan dan keinginan dari semua tingkatan manajemen. Sedangkan auditor eksternal independen terhadap manajemen dan dewan direksi baik dalam kenyataan maupun secara mental. Dan perbedaan yang terakhir yaitu auditor internal menelaah aktivitas secara terus-menerus dan sedangkan auditor eksternal menelaah catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan secara periodik biasanya sekali dalam setahun. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai sertifikasi audit internal. CIA merupakan satu-satunya sertifikasi di bidang audit yang diakui secara internasional. Dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditor atau disebut dengan IIA, auditor internal yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang tinggi sangatlah dibutuhkan oleh perusahaan demi mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Sertifikasi CIA ini merupakan pengakuan atas kompetensi dan profesionalitas dari para auditor internal yang memilikinya. Memiliki sertifikasi auditor menjadi penting karena untuk mendukung profesionalitas dan kompetensi. Jadi dalam melakukan tugasnya, auditor internal harus memiliki pemahaman penuh terhadap berbagai standar audit internal. Maka dari itu, kinerja dan profesionalitasnya akan lebih terpercaya bila memiliki bukti sertifikasi.
Lalu bagaimana sih cara menjadi auditor yang bersertifikat? Seseorang yang ingin mendapatkan sertifikasi internal, auditor wajib memperoleh gelar sarjana terlebih dahulu dan memiliki pengalaman kerja pada bidang terkait dengan minimal 2 tahun pengalaman, yang nantinya akan mendapatkan 100 hingga 150 jam pembelajaran untuk menghadapi ujian kredensial. Setelah tersertifikasi, auditor internal juga harus melanjutkan pendidikan dengan waktu 40 jam per tahun agar dapat mempertahankan sertifikasinya. Menjadi seorang auditor internal bersertifikat tentunya akan memiliki jenjang karir yang luas. Materi selanjutnya mengenai independensi dalam audit internal. Dalam interpretasi standar 1100, independensi didefinisikan sebagai kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas auditor internal untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara memihak. Jadi, dijelaskan pula bahwa independensi itu bisa diwujudkan dengan pengaturan terkait hak akses data dan pelaporan fungsi audit internal. Independensi merupakan poin penting dalam internal audit. Seorang auditor internal harus memiliki sifat independen dan objektif dalam melakukan pekerjaannya. Ideal, auditor dikatakan independen apabila dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif. Seorang internal auditor mengandalkan kebebasannya untuk melaksanakan tugasnya dengan tidak berpihak dan objektif. Independensi dan objektivitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam internal audit. Auditor internal dapat bersikap objektif dengan mengandalkan independensinya. Dan materi selanjutnya yaitu mengenai indikator independensi profesional. Jadi bagiannya yaitu independensi dalam program audit. Jadi indikator dari independensi program audit yaitu yang pertama, bebas dari intervensi manajerial atas program audit. Yang kedua, bebas dari segala intervensi atas prosedur audit. Dan yang terakhir yaitu bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang memang disyaratkan untuk sebuah proses audit. Yang kedua, indikator independensi dalam verifikasi. Yang pertama, bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva dan karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan. Yang kedua, mendapatkan kerjasama yang aktif dari karyawan manajemen selama verifikasi audit. Yang ketiga, bebas dari segala usaha manajerial yang berusaha membatasi aktivitas yang diperiksa atau membatasi perolehan bahan bukti. Dan yang terakhir, bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit. Dan bagian terakhir yaitu indikator independensi dalam pelaporan. Yaitu bagiannya yang pertama, bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikan dari fakta-fakta yang dilaporkan. Yang kedua, bebas dari tekanan yang tidak melaporkan hal-hal yang signifikan dalam laporan audit. Berikutnya, menghindari penggunaan kata yang menyesatkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta, opini, dan rekomendasi dalam interpretasi audit. Dan yang terakhir, bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor mengenai fakta-fakta atau opini dalam laporan audit internal. Baik, sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami.
Audit internal merupakan profesi yang sangat dibutuhkan di perusahaan, di mana audit internal memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Karena audit internal digunakan untuk berjalannya manajemen perusahaan sebagai fungsi controlling. Dapat membantu manajemen dengan mengevaluasi sistem pengendalian dan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian internal. Profesi audit internal setidaknya telah ada 3.500 tahun sebelum Masehi dan terus mengalami perkembangan. Dengan seiring berjalannya waktu, auditor terus memberikan pengaruh terhadap perkembangan audit internal, sehingga profesi auditor internal menjadi setara dengan auditor eksternal. Dan untuk menjadi seorang auditor internal yang kredibel dan profesional, maka harus memiliki sertifikasi auditor dan memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.